Pep Guardiola masuk lapangan saat Jack Grealish dibully pemain Atletico Madrid. Melansir Daily Star Rabu 6 April 2022, Jack Grealish tak terima dengan perlakuan Angel Correa yang menendang bola ke arahnya beberapa saat ketika dia jatuh di dekat pinggir lapangan. Bola itu kemudian memantul dari kaki pemain timnas Inggris sebelum menghantam wajahnya dan Jack Grealish lompat berdiri dengan kemarahan. Para pemain Atletico Madrid kemudian menyerbunya hingga Pep Guardiola harus turun melerai percikan perkelahian itu dan mengamankan Jack Grealish yang selama pertandingan memang bikin emosi lawan. Grealish baru tampil pada menit ke-68, tetapi dia secara luar biasa menjadi pemain yang paling banyak dilanggar dalam laga itu, yakni 5 kali sebagaimana merujuk data Squawka. Tindakan Pep Guardiola dinilai tepat mengingat Grealish begitu marah dan kemungkinan tak bisa menahan emosinya yang bakal merugikan tim seperti menerima kartu kuning atau merah. Dalam prosesnya bukan hanya Guardiola yang masuk ke lapangan, bos Atletico Madrid Diego Simeone juga turun mendatangi tempat terjadinya huru-hara itu. Namun juru taktik asal Argentina yang biasanya kasar memutuskan untuk bertindak bijak dan membantu melerai pertikaian itu. Korea sendiri menerima kartu kuning atas tindakannya dan hanya itu untungnya. Viral aksi Luis Suarez tak mau injak logo Manchester City. Pemandangan tak biasa saat Luis Suarez bersama Atletico Madrid bertandang ke markas Manchester City. Momen menarik itu terjadi sebelum laga leg pertama perempat final Liga Champions 2021-2022 di Stadion Etihad, Rabu 6 April 2022 waktu Indonesia Barat. Ini saat Suarez berjalan di lorong Stadion Etihad sebelum pertandingan dimulai. Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Liga Champions berdurasi kurang dari 1 menit, tampak tidak ada keanehan saat penyerang Atletico Madrid yang mengenakan kemeja berbalut jas hitam, kupluk hitam, dan sepatu putih berjalan. Dengan gaya santai, Suarez menaiki anak tangga satu persatu sambil memegang sebuah minuman. Sesampainya di bagian atas, dia langsung dihadapkan dengan logo Manchester City yang terpampang hampir menutupi karpet tempat Suarez berjalan. Bukannya melintas di atasnya, Suarez memilih berhenti sejenak dan berjalan di sampingnya. Tindakan Suarez ini dinilai sebagai bentuk rasa hormat kepada klub lawannya. Meski tidak bermain di laga ini, setidaknya dia memberikan kesan baik kepada kedua supporter. Josep Guardiola, dari zaman bahla sampai sekarang taktik 5-5-0 sulit ditembus. Laga leg pertama babak perempat final Liga Champions tidak mudah untuk dijalani Manchester City. Klub raksasa Inggris itu kerepotan menghadapi pertahanan rapat yang diusung oleh wakil Spanyol Atletico Madrid. Pertandingan yang digelar di Etihad Stadium tersebut dengan mudahnya dikuasai oleh Manchester City. Pasalnya, Atletico Madrid bermain bertahan dan hanya mencari-cari celah dari serangan balik. Itu pun gagal. Atletico Madrid mengusung permainan bertahan. Bahkan para penyerang seperti Antoine Griezmann dan Joao Felix pun ikut bertahan. Bintang City Kevin De Bruyne sampai menyebut Los Rojiblancos bermain dengan formasi 5-5-0. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, mendiskusikan jalannya pertandingan di hadapan awak media. Pria asal Spanyol itu mengakui kesungguhan Atletico Madrid dalam mengusung permainan bertahan. Kami merasakan mereka akan bermain dengan 3-5-2. Lalu mereka menyesuaikan diri dan mengusung 5-5-0. Sesuatu yang pada masa prasejarah hingga sekarang sangat sulit untuk ditembus. Tidak ada ruang. Mereka kuat sementara kami kecil dan ringan. Ini soal kesabaran. Saya memberitahu mereka pada jeda babak pertama bahwa kami telah bermain dengan baik. Permainan terbongkar di babak kedua, tapi saya sudah bisa merasakan bahwa pertandingan ini akan mirip seperti di Madrid nanti. Atletico Madrid kosong shot lawan Man City, pragmatis dan membosankan.
Atletico Madrid dianggap memainkan laga yang pragmatis dan membosankan saat berjumpa Manchester City. Sebab tim racikan Diego Simeone itu memilih untuk bertahan dan tidak banyak mengancam lawan. Statistik laga Man City versus Atletico Madrid cukup unik. Man City menguasai hingga 71% bola. Man City juga melepas 15 shots. Catatan itu kontras dengan Atletico yang gagal melepas shot dengan 29% penguasaan bola. Dion Dublin tidak hanya mengkritisi permainan Atletico yang cenderung bertahan dan pragmatis. Dion Dublin juga memberi kritik pedas kepada Man City yang dianggap tidak cukup tajam dan kreatif saat menyerang. Man City memang tidak memaksimalkan semua opsi yang mungkin diambil, tapi Dion Dublin tetap memberi pujian pada aksi pasukan Pep Guardiola. Dublin kagum dengan kecermatan Man City sehingga mampu mendapatkan gol yang penting. Pragmatis, membosankan kalau menurut saya. Atletico mendapatkan hasil dari itu dan malam ini mereka membawa pulang hasil kekalahan 1-0. City tidak benar-benar menciptakan banyak peluang. Mereka dipaksa di luar kotak penalti dan tidak ingin benar-benar ingin melepas crossing karena mereka tidak memiliki kekuatan di udara. Man City melakukan apa yang perlu mereka lakukan dan meraih kemenangan dan akan bertandang ke markas Atletico setelah hasil positif ini.